entah itu gubernur, entah itu presiden, tidak mendidik bagi peradaban warga negara Indonesia. Pemeluk agama mungkin tidak menjadi penting. Media sosial ini menjadi melting pot peradaban dan kebudayaan. Bukan hanya sibuk kemudian membranding seorang pemimpin, entah itu gubernur, entah camat, entah kepala desa, dengan gimmick-gimmick lewat media sosial, seolah-olah I'm the master of the universe gitu. Kemudian kalau kita beralih ke penggunaan media sosial, Cak. Ya. Saat ini kan penggunaan media sosial ini begitu meluas dari anak-anak muda yang memang ngerti teknologi, ngerti bagaimana sifatnya media sosial, sampai emak-emak yang mungkin tidak terlalu paham sebenarnya media sosial ini banyak bohongnya, banyak apapun bisa terjadi di media sosial. Nah, bagaimana Cak Islam melihat penggunaan media sosial hari ini, di mana saat ini kan dominan sekali itu berita-berita bohong, provokasi, kemudian hal-hal yang bisa sebenarnya merenggangkan kohesi kewarganegaraan kita hanya karena berdebat di media sosial yang sebenarnya tidak saling kenal juga gitu. Bagaimana, Cak? Ya, ini memang bagian dari algoritma platform di media sosial itu memang bisa juga membuat satu sisi hal yang negatif gitu. Meskipun ada juga sisi positifnya, jelas itu. Tapi memang media sosial ini kemudian menjadi dunia yang betul-betul penuh dengan penuh dengan dunia antah berantah yang orang tidak saling mengenal tiba-tiba saling mencaci maki gitu. Tapi ada juga orang yang tidak saling mengenal tiba-tiba menjadi jodoh dan nikah gitu gara-gara media sosial. Banyak sekali itu. Tapi ada juga scamming juga terjadi di situ, kearifan juga terjadi di situ, judol juga terjadi di situ. Ada banyak hal. Jadi akhirnya media sosial ini menjadi melting pot peradaban dan kebudayaan yang bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif gitu ya. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang orang lalai ketika menggunakan media sosial itu. Rasionalitas berpikir. Nah, rasionalitas berpikir ini menjadi penting supaya kita itu tidak betul-betul menjadi media sosial itu tidak menjadi alat hipnotis yang luar biasa. Saya juga ternyuh, tadi malam saya sempat bikin cuitan gitu. Banyak sekali pemimpin kita itu yang justru melakukan gimmick-gimmick lewat media sosial yang menurut saya itu sudah terasa overwhelming gitu ya. Sudah terlalu, it is too much gitu, berlebihan gitu. Nyemplung ke apalah gitu, terus ada banjir nyemplung sampai airnya segini. Ayolah didik masyarakat kita itu dengan karya nyata dan rasionalitas berpikir. Bukan hanya dengan gimmick-gimmick yang seolah-olah dia hanya jualan merek gitu. Sama seperti iklan sampo, iklan sabun, iklan. Jadi dia itu menjadi pejabat publik, pemimpin dari satu wilayah besar, ya entah itu gubernur, entah itu presiden, entah apapun. Itu seolah-olah menganalogikan dirinya itu sebagai merek. Nah, ini menurut saya tidak mendidik bagi peradaban manusia, tidak mendidik bagi peradaban warga negara Indonesia. Satu bangsa yang beradab itu tidak dibangun dari bagaimana dia mendevelop satu merek. Kita lihat negara-negara Skandinavia. Coba bayangkan, di sana itu pemeluk agama mungkin tidak menjadi penting. Gereja yang ada di sana mungkin di negara-negara seperti di Finlandia, Swedia dan sebagainya. Gereja itu kosong, isinya itu orang-orang yang tua yang udah, ini mohon maaf, yang mungkin udah berumur, yang udah sebentar lagi meninggal itu baru ke gereja. Tapi di sana tingkat kejahatan itu paling kecil di dunia. Tingkat korupsi paling kecil di dunia. Bahkan di sana itu satu sama lain itu bisa jadi tidak saling mengenal, tapi mereka menjadi negara yang paling nyaman untuk dihuni di dunia hari ini. Nah, itu berangkat dari mana? Ya berangkat dari tidak ada merek-merek yang berusaha dijual dan berusaha dijejalkan kepada semua orang itu. Mereka semua merasa bahwa kehidupan mereka itu adalah kehidupan moral kolektif. Akal budi yang berusaha dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tas kita ketinggalan di halte hari ini, besok kita kembali ke situ, tas kita masih ada di situ. Itu baru namanya baldotun thayyibatun rabbun ghafur. Itu baru negara yang gemah ripah loh jinawi seperti itu. Bukan hanya sibuk kemudian membranding seorang pemimpin, entah itu gubernur, entah camat, entah kepala desa, dengan gimmick-gimmick lewat media sosial, seolah-olah I'm the master of the universe gitu. Enggak kayak gitu. Membangun peradaban itu enggak seperti itu.
tapi membangun rasionalitas berpikir manusia dan membangun peradaban kolektif untuk memikirkan masa depan. Nah, makanya saya protes keras gitu. Belakangan ini kan gimmick-gimmick itu banyak tuh, pemimpin-pemimpin dengan settingan-settingan gitu. Beberapa kali take masuk, beberapa kali take masuk. Kemudian diedit tak 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 tak, seolah di situ tidak ada perdebatan antara pemimpin itu dengan masyarakat. Padahal itu sebenarnya terjadi konfrontasi perdebatan yang luar biasa, tapi seolah-olah di situ dimenangkan menjadi sosok yang ditampilkan di dalam medsos itu bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang bijak, luhur, tegas dan sebagainya. Dan itu sama saja berusaha memodifikasi kejadian yang sebenarnya. Hanya untuk apa? Jualan merek. Jualan saya. Saya pemimpin, saya ingin menjadi gubernur lagi, saya ingin menjadi presiden lagi di periode berikutnya. Ini saya nggak nyindir siapa-siapa, kita ini berbicara tentang apa yang terjadi secara objektif gitu ya. Dan saya suatu saat karena saya gubernur, saya ingin menjadi presiden, maka saya harus jualan nih. Gimik-gimik di medsos harus menjadi penting. Ini menurut saya akan merusak rasionalitas berpikir masyarakat Indonesia. Kalau dengan cara begitu, dengan cara hypnotizing so many people, so many citizens gitu. Jadi civicnya, akhirnya kebanggaan-kebanggaan orang sebagai warga negara, itu akhirnya mengerucut kepada satu sosok berhala gitu. Nah, ini nggak bagus gitu. Makanya tadi analogi saya itu adalah negara-negara Skandinavia itu. Di sana sosok yang terkenal siapa sih? Nggak ada. Hari ini yang muncul siapa di situ? Nggak ada. Hanya negara-negara dunia ketiga, negara-negara yang sedang jungkir balik, yang sedang berjuang, yang muncul fenomena seperti ini. Di Brazil juga ada Jair Bolsonaro. Di Hongaria ada Viktor Orban. Di Filipina. Amerika pun akhirnya terbawa kepada budaya populisme media sosial di tangan Trump. Saya sesalkan itu. Saya tinggal di Amerika 5 tahun. Saya sempat merasakan peradaban Amerika yang luar biasa. Hari ini Amerika menurut saya ya sama seperti the second wave of demokrasinya Fukuyama. Nggak ada bedanya dengan negara-negara di Afrika.